Jumpa lagi bersama saya Rosi dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Sobat Media Komsos, kita masih membahas beragam topik seputar pastoral ekologi integral yang menjadi fokus karya pastoral Keuskupan Ruteng di tahun 2024 ini. Nah, kali ini kita akan membahas air. Bagaimana kearifan budaya orang Manggarai memandang air dan upaya mereka untuk melestarikan sumber-sumber air. Saat ini juga kita berada di Mata Wae Jati ya, di Kampung Jati Reo. Dan telah hadir bersama saya hari ini untuk berbincang-bincang ada Romo Herman Ando. Selamat bertemu Romo, pastor senior ya, pastor senior di Keuskupan Ruteng yang sangat memahami nih tentang budaya orang Manggarai. Dan kita akan berbicara Romo, apa kabar dulu Romo hari ini? Kabar baik-baik ya, apalagi bertemu Rosi, kapan lama. Ya puji Tuhan memang Romo nih selalu sehat. Romo, kita langsung saja. Air dalam setiap budaya tentu memiliki manfaat yang sama ya Romo. Di antaranya air sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Dan air juga untuk membersihkan. Nah di sini kita berbicara tentang air dalam budaya orang Manggarai, khususnya ritus Barong Wae. Tetapi sebelumnya ini ada dua ungkapan nih Romo tentang air dalam budaya Manggarai. Mungkin Romo nanti bisa jelaskan. Yang pertama Romo ada Mboas Wae Woang, Kembus Wae Teku. Itu kira-kira artinya apa Romo dan biasanya ungkapan ini dipakai saat kapan? Oke, terima kasih. Mboas Wae Woang ini Mboas. Dia berkelimpahan melampaui pancuran. Dan Kembus dia berkelimpahan seperti ini. Kembus Wailibo, Wailibo itu sumur. Sumur itu harus berkelimpahan. Kembus untuk sumur, badannya yang menampung air seperti sekarang ini ada bak penampung. Dan Boas itu keluar dari pancuran. Jadi ini ya, Boas tadi ya. Wae Woang, Kembus Wae Teku. Wae Woang Wae Teku itu hanya air yang selalu digunakan untuk keseharian masyarakat kampung. Tak ada kampung tanpa air. Air selalu dikaitkan dengan kampung. Sehingga kampung itu harus ini. Itu Manggarai melihat air sebagai sumber kelimpahan. Karena itu Boas dan harus berkelimpahan. Jadi air dilihat dari sumber kehidupan yang berkelimpahan. Oh ya, jadi seperti itu kira-kira Romo. Yang kedua ungkapan ini ada Temekwa Mbau Eta. Ini artinya apa Romo? Itu juga sama. Ini temek. Ini contoh rawa-rawa ini temek ada di depan kita dan Mbau Eta ini kayu. Nah, tak ada temek tanpa kayu yang rimbun seperti kayu ara, kayu beringin, langke namanya kayu beringin dan lokom ya. Dan dia tumbuh karena ada air dan air ini juga tumbuh karena akar-akar kayu itu mengirim air hujan ke dalam tanah sehingga ada sebuah relasi timbal balik antara temek atau rawa-rawa di bawah temek dan Mbau Eta hanya naungan pohon ya. Jadi kita bernaung pohon. Jadi itu ada simbol juga kelimpahan kehidupan antara air yang memberikan daya hidup untuk tumbuhan dan juga tumbuhan memberikan daya hidup. Air itu akan muncul di mana ada hutan. Kalau untuk hubungannya dengan manusia itu kira-kira bagaimana? Dengan manusia itu melambangkan kesuburan. Supaya manusia itu memiliki keberlanjutan hidup, kesehatan hidup. Dia ibarat air, tidak boleh dia kekurangan apapun. Secara fisik, secara spiritual, secara relasi sosial juga. Karena itu selalu paralel. Ya, Kembus, Boas, Mbau, Temaka, selalu ada ini dialog itu, dialektika, begitu. Oke Romo, berbicara tentang air, ada satu ritual orang Manggarai ini yang akan kita bahas kali ini yaitu Barong Wae. Nah secara singkat, upacara tentang apa ini Barong Wae ini Romo dan kapan ini dilaksanakan? Barong Wae itu adalah upacara yang merupakan bagian inti dari satu kesatuan acara ritual adat Pesobeo Pentibeki, ya syukur panen, syukur kelimpahan panen. Karena itu kalau orang acara Barong Wae artinya warga kampung yang merayakan acara penti itu mereka datang ke sumber air yang biasa mereka timba. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengundang
Ya, karena mereka tahu segala sesuatu ada pemiliknya. Ya, apa itu pemilik? Bisa itu Tuhan itu sendiri, tapi bisa juga leluhur. Karena air itu adalah pemberian leluhur. Mereka yang dari dulu tetapkan. Maka di mata air, sumber air yang biasa itu, di situ ada penunggunya. Kita jam-jam sekarang sebenarnya tidak boleh datang di sini karena jam-jam mereka mandi itu jam-jam tengah hari, jam-jam terlalu malam. Dia harus datang pagi-pagi jam 7 ke atas sampai jam 10. Kemudian sore hari jam 4 sampai dengan jam 6. Jam selebihnya itu ada darat di situ, ada poti di situ, ya ada semua. Hanya menurut kepercayaan. Ya. Tapi saya rasa aman karena saya jalan dengan Romo Herman ini. Nah Romo, ini kita bicara tadi tentang air dan banyak sekali ya mata air. Terkait dengan tempat mata air mana saja nih upacara Wae Barong bisa dilaksanakan? Upacara Wae Barong hanya ditetapkan sebagai air yang asal mula kampung didirikan dan ditetapkan air. Air itu adalah identitas air. Kita mulai dengan kita lahir harus ada leke cebong. Leke itu tempurung tempat mandi anak bayi. Sesudah itu ada Wae Teku. Jadi kalau orang Pinang, ya Pinang Nurosi, ada pemuda datang yang ditanya, kau dari mana asal? Asabeo, asabae. Nah yang disebut tuh Wae Teku yang sehari-hari. Yang kemudian gadis yang kita beri, dia timba di situ, tidak bisa tunjuk air yang sembarangan. Jadi air yang ini, dan air untuk timba itu selalu ada matanya. Ada kalinya, ada matanya. Jadi tidak disebut air ini. Jadi itu air yang memang seusia kampung itu. Atau kampung dan air itu satu kesatuan. Nah, itu yang di Barong. Yang orang bilang mata air asli itu ya? Asli ya, mata ya asli. Ya. Oke, nah Romo, bagian dari upacara Wae Barong atau Barong Wae ini apa saja yang menjadi bagian inti dari upacara ini, Romo? Ya. Bagian yang pertama, orang datang dari rumah adat. Rumah adat itu ada tipe-tipenya. Ada yang disebut dengan rumah adat sebagai gendang. Ada yang disebut lumpung, itu lebih awal dari gendang. Ada yang disebut tambor. Tambor itu lebih lagi. Jadi tambor tidak punya gendang, dia hanya ada tambor. Punya hak terbatas dia. Kalau gendang itu punya hak ulayat yang luas. Ya, dia membawai tambur, membawai lumpung, itu gendang. Nah, katakan jati ini dia lumpung. Karena itu yang dia miliki tambor. Maka pada saat pertama datang dari lumpung, bawa tambur, bawa gong. Tidak dibunyikan waktu datang. Tidak dibunyikan. Sampai di sini dilakukan upacara. Yang pertama pandeng cepa. Kita pandeng cepa dulu untuk leluhur, untuk penunggu air apapun dia, karena ya ada nagatana, ada icitana, ada kakatana, semua mereka diberi cepa. Cepa itu daun sirih, kemudian kapur sirih, lalu pinang, itu cepa. Nah, bisa juga dengan rongko, ya tembakau yang asli, ya yang mereka biasa ini. Itu adalah simbol relasi dengan leluhur yang sudah mati. Yang sehari-hari tahu, kalau leluhurnya tukang cepa, kasih cepa untuk ibu-ibu. Kalau leluhurnya bisa rongko, kasih rongko. Itu acara pertama. Setelah itu dipandang cepa, lalu kita kasih perjanjian. Tuak. Tuak bukan tuak betul. Tuak itu pakai tuak itu telur ayam. Telur ayam yang diberi. Telur ayam harus telur ayam, tidak boleh dibeli, cari di mereka punya asli dari kampung itu. Itu taruh di situ telur ayam kampung, mereka itu tuak. Ho cepa, ho tuak. Setelah cepa dan tuak kita lakukan pembersihan dulu, izin bersih. Ya, bersih kotoran-kotoran macam itu, dibersihkan semua, dikali semua. Lalu yang ketiga terakhir itu istilahnya manuk barong wae. Manuk barong wae setelah tesi ada seseorang yang pintar bicara, dia itu apa ini, torok manuk barong wae, dan itu sekaligus mengundang penghuni wae itu untuk bersama-sama ke kampung untuk merayakan acara penti tadi, acara syukur panen tadi. Nah setelah itu tidak boleh dulu pulang, makanan itu harus dimakan bersama di situ. Jadi bawa dengan nasi yang sudah
masak dari kampung, dari rumah gendang tadi bawa ke sini, lalu dagingnya diolah di sini. Telur ayam tidak boleh kita makan, dia dibiarkan untuk leluhur, kita makan tuh tengah. Lalu kasih mereka sesajen yang disebut helang. Dan helang di situ dialaskan di atas batu yang sudah ditaruh dengan daun yang ada di situ. Misalnya ada di sini daun apa saja yang besar, kita kasih taruh. Tapi daun yang bisa dimakan, tidak boleh pakai daun yang beracun. Setelah itu kita pulang, hantar, nanti tambur dan gong di depan diiringi dengan ronda, karong wae, ronda karong wae. Lalu air itu ditimba, ya itu di bawah. Kalau ada imam, itu berkat air. Lalu air itu ditimba dengan satu ember dengan daun dari sini, nanti di kampung, keliling kampung direciki. Air ini pembawa berkat. Dengan bahasa Kut, lo gololonto, ya lo gololonto itu ya, itu artinya kembus bateku buas bawa lo gololonto. Artinya golo di mana kita tinggal harus berembun, lambang kesegaran, tidak boleh panas, tidak boleh dingin, dia hanya embun saja. Itu upacara. Dan jam-jam begini sudah harus sebelum matahari tengah hari, ya, dia harus sudah di kampung, sudah itu kembali ke kampung. Ya, baru sore baru rebit ceki ke buah, tapi ke wae dulu, lebih dulu ke wae, ya, untuk itu. Oh, jadi itu tadi sekilas tentang upacara ini. Betul, ya Romo, dari awal dan juga maknanya. Ya. Selanjutnya Romo, ini kita masih ada 2 ungkapan lagi. Yang pertama itu pateng wawae worok etagolo. Ini maknanya apa nih Romo? Baik, pateng wawae, setiap kayu yang ada di pojok ini tidak boleh diambil. Lihat ini, tidak boleh diambil. Lepaskan dia memberikan, biar dia pateng, menandakan dia kesuburan, dia hanya bisa hilang. Ini jadi pateng dia baik, dia ini. Lalu borok itu digolo. Borok digolo itu seperti apa? Wae tidak boleh kering. Golo itu kampung. Kampung dia harus kuat. Jadi patengnya baik. Kalau ada pateng baik pasti borok. Dia hanya boleh ambil ramuan ini untuk bikin rumah adat. Sejauh untuk rumah adat diizinkan oleh tua, boleh potong. Tapi untuk pembangunan rumah adat, kayu-kayu yang lain tidak boleh. Denda dia kalau ambil, denda. Lawasnya 5, ukur saja. Ya, jadi leher ke babi harus diukur sampai berapa depa itu. Nah, itu denda. Jadi itu pateng wawai borok itu kalau artinya umur panjang, tetap kuat, kokoh. Ya, pateng itu artinya teras, teras kayu. Itu pateng itu teras kayu, wawai di air, dan sebenarnya kampung selalu di atas pebukitan. Yang berikutnya Romo, ada ungkapan toe salang tuak waeteku tedeng. Ini maknanya apa nih Romo? Ini dalam relasi perkawinan. Dalam relasi perkawinan persaudaraan, ungkapan kita dengan hubungan kita anak rona dan anak bina selalu dikaitkan dengan belis. Belis itu adalah ucapan syukur, terima kasih, penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Keluarga laki-laki dan keluarga wanita yang saat ini mau melakukan hubungan persaudaraan darah, hubungan yang intim dalam perkawinan. Nah, dalam kaitan dengan itu selalu 2 tongka berbicara. Tongka perempuan akan minta belis. Tongka laki-laki akan menyetor, tapi kalau dia tidak mampu akan dia ungkapkan. Toe salang tuak. Salang tuak itu dia kan pante, ada batasnya, ada berhentinya, ada berakhir. Tapi salang wae, artinya wae itu teku tedeng, wae tidak pernah. Artinya hubungan itu berturun-temurun, berkelanjutan. Ya, tidak akan putus. Tidak akan putus, berkelanjutan. Nah, itu. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini terakhir ini Romo. Saya minta Romo untuk mengajak orang-orang muda atau seluruh umat di Keuskupan Ruteng ini dan juga seluruh umat di seluruh dunia untuk bagaimana nih mencintai alam dan lebih khusus tentang air nih Romo. Ajarkan. Terima kasih. Manusia tidak bisa hidup tanpa alam semesta. Dia juga adalah bagian dari alam semesta dan pada akhir hayatnya dia akan kembali ke alam semesta. Dia dari bumi, dari debu dan kembali jadi debu. Upacara ini dilambangkan dalam ritual Rabu Abu dan pada penguburan setiap manusia.
di mana imam memberi tanda, bertobatlah karena engkau adalah debu, dan waktu mati ya sebagaimana engkau diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah, ya seonggok tanah akan masuk ke dalam liang lahat orang yang mati itu poin pertama. Maka kita ada relasi itu, relasi benar ilahi, trinitaris kita dari Allah. Yang kedua, kita ini makhluk sosial, sosialitas kita tidak hanya aspek humanis tapi juga ekologis. Ya, maka sosialitas kita bersosial dengan apa sosialitas? Ya memberikan kita itu kebebasan. Kita menghirup, andai kata alam ya minta bayar ya oksigen, berapa bisa mampu? Ya, karena semua manusia butuh oksigen, dan oksigen itu datangnya bukan dari apa, bukan dari siapa, tapi dari alam, dari pepohonan, dari rerumputan, dari uap yang muncul dari air itu. Ya, itulah makanya kita ini, nah ekologis ini. Yang ketiga, bahwa air adalah identitas kita. Air juga adalah lambang kesuburan kita, demikian juga hutan, dan kita sebagai makhluk berakal budi diberi tugas oleh Tuhan. Ini tanggung jawab bahwa rawatilah bumi, peliharalah, karena dari situ engkau akan memperoleh nafkah, memperoleh hidup. Maka alam semesta, hutan dan ini, ajakan saya untuk orang muda, pertama kita back to basic, kembali ke alam, kita merawat alam, menjaga alam dari aspek kebersihan. Berarti kita hindari dosa membuang sampah sembarangan, terutama sampah-sampah. Oh ya, kan lalu saya datang sini masih sampah ya anorganik itu, ya sisa-sisa limbah-limbah. Jangan buang sembarangan karena nanti merusak alam. Saya ajak itu yang pertama, jaga kebersihan, ya menjadi manusia yang mencintai kebersihan. Di mana ada kebersihan, tumbuhan manusia bisa hidup sehat. Yang kedua, jaga keindahan. Ya, sebagaimana manusia mau disolek, dihiasi, ditata, demikian alam juga. Maka intervensi manusia sejauh untuk penataan alam, untuk keindahan alam, untuk kerimbunan alam, sehingga alam itu bisa menjadi objek wisata. Mata air menjadi objek wisata. Dari situ kita dapat rezeki. Dari situ juga dapat secara ekonomis alam yang ditata, lingkungan yang ditata, apakah danau, apakah bukit, apakah tepi laut, apakah gunung, itu semua ini yang orang sebut view. Tentu setiap wilayah view berbeda-beda, tapi keberbedaan itu yang harus ini. Yang berikut, mari kita galakan, ya. Kalau setiap anak ya bisa memberikan, tiap kali dia makan advokat misalnya, dia jadikan biji advokat tuh, dia kokerkan, lalu satu saat dia akan baba. Tidak mungkin kerapi curi kita punya advokat di rumah, kan ada advokat di hutan. Tidak mungkin kerapi ambil punya pisang, karena kita ada tanam ini. Maka seperti itu ada pisang di pinggir-pinggir. Ada yang untuk manusia, ada yang kera ambil, tapi tidak sejauh mendekati rumah, karena ada perbatasan, ada bagian yang dia boleh ambil, karena dia juga menyebarkan. Ambil contoh musang, menyebarkan kopi luwak yang paling indah. Kalau tambah musang tidak bisa pakai mesin. Musang itu yang menciptakan kopi luwak. Kita tanam kopi, musang makan kopi, tapi dia hanya ambil gulanya saja. Biji kopi diperuntukkan manusia, dan manusia hidup dan harga jadi lebih mahal. Maka relasi dengan itu, saya ajak orang-orang muda sedunia supaya kita ini. Lalu terakhir berkaitan untuk sedikit terlibat dalam mengatasi global warming, kepanasan global yang kita alami hari ini. Kenapa ini terjadi? Yang pertama karena kita tidak merawat alam dengan baik. Yang kedua karena pembabatan hutan secara tidak bertanggung jawab. Yang keempat karena aneka ragam tambang keruk perut bumi, dan akhirnya terjadi erosi, terjadi erupsi, dan terjadi ya gempa tektonik yang karena struktur tanah itu diganggu oleh kita, maka dia terjadi pergeseran
di mana-mana. Akibat dengan itu bisa bumi kita tenggelam, muncul yang baru, dan akhirnya perubahan. Hari ini ya sejak pagi itu 27 derajat di tempat kita. Ya mungkin akan naik lagi. Nah inilah yang pemanas global. Selain karena rumah kaca, tapi juga karena ketiadaan hutan. Iya, Ya benar karena sekali, ketiadaan itu ya. Akhirnya kekeringan. Kesimpulannya bukan mata air yang kita jumpai. Akhirnya kita menjumpai air mata. Oh iya. Ya. Terima kasih banyak Romo. Ya. Sobat Media Komsos, demikianlah bincang-bincang pastoral edisi kali ini. Kita membahas tentang air dan juga upacara Wae Barong bersama Romo Herman Ando. Ternyata umat Manggarai ini sangat dekat dengan alam, khususnya air. Dan ungkapan-ungkapan filosofi kehidupan orang Manggarai pun banyak yang berbicara dan terinspirasi juga dari air. Untuk itu, mari kita semua tetap menjaga kelestarian lingkungan kita, khususnya mata air sebagai sumber kehidupan kita. Saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi berikutnya.